السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Qul, katakan pada mereka, islahun lahum khair. Bahwa islah, mengadakan perbaikan-perbaikan, mengadakan kebaikan-kebaikan untuk mereka itu khair, itu baik. Wa in tukhalituhum, kalaupun kalian bercampur dengan mereka, bergaul bersama dengan mereka, maka mereka ikhwanukum, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Sesungguhnya Allah Maha tahu siapa yang merusak dan siapa yang memperbaiki. Siapa yang mufsid, merusak, dan siapa yang muslih, yang berbuat kebaikan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan dekati harta anak yatim. Dua ayat ini menakutkan bagi sahabat. Ketika turun ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka memakan di perut-perut mereka api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Dan juga ayat
Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim, dan perintah Allah wala taqrabu, dan jangan dekati harta anak yatim. Kalau makan harta anak yatim berarti makan api neraka dan akan masuk neraka sa'ir. Ayat lainnya la taqrabu, jangan dekati harta anak yatim. Ketika turun ayat-ayat ini, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Menjadi berat yang demikian bagi kaum muslimin yang sedang memelihara anak yatim. Wa'azzalu ta'amahum an ta'amil yatama. Akhirnya mereka pisah. Makanan mereka dengan makanan anak yatim dipisah. Ini punya anak yatim, ini punya kita. Tempatnya dipisah. Semuanya dipisah. Khaufan ala anfusihim min tanawuliha. Karena mereka khawatir sampai memakan harta anak yatim. Sehingga minumnya dipisah, makanannya dipisah, semuanya dipisah. Dikucilkan anak yatim tadi. Dan diberi makanan terpisah. Makan gak berani bersama. Takut dia mengambil atau memakan jatahnya anak yatim. Walau fi hadhil halah allati jarat al-'adah bil musyarakati fiha. Walaupun pada perkara yang biasa secara adat mereka bersama-sama, seperti makan bersama, minum juga bersama, saking takutnya dengan ayat-ayat tadi, mereka pisah. Ini minuman anak yatim, awas jangan diminum oleh kalian, keluarganya. Ini makanan harta anak yatim, jangan dimakan oleh kalian, dipisahkan. Akhirnya justru yang merasa berat siapa? Anak yatim, merasa dikucilkan, merasa disendirikan, merasa tidak diorangkan istilahnya. Khonifuddin a'azakumullah. Maka mereka yang mengeluh giliran anak-anak yatim, dan ini asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dan beliau menukil riwayat dari Ibnu Jarir dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa begitu turun ayat-ayat tersebut, ayat yang melarang untuk dekat-dekat anak yatim, dekat-dekat harta anak yatim, wala taqrabu malal yatimi, jangan dekati harta anak yatim, dan yang mengancam siapa yang memakan harta anak yatim maka berarti dia memakan api neraka. Maka beberapa kaum muslimin merasa khawatir dan takut sehingga memisahkan makanannya dari makanan anak yatim, minumannya dari minuman anak yatim, bahkan yuhbas lahu hatta ya'kul aw yafsud. Bahkan kadang dia saking khawatirnya dilebihkan. Punya anak yatim ditambahin sedikit. Biar lebih baik dia yang makan harta kita daripada kita makan harta dia. Kemudian dikurung di tempat sendiri. Biar anak-anak jangan ke sana. Ini khonidun a'azakumullah yang akhirnya ishtadda dzalika alaihim. Justru memberatkan anak-anak yatim. Serasa seperti peliharaan, hewan peliharaan, dipisah di satu kamar tersendiri, suruh makan di sana. Kadang-kadang dimakan, kadang-kadang rusak, membusuk. Mengapa? Anak yatim makan secukupnya, sisanya nganggur. Sedangkan kita mau makan nggak berani, karena itu harta anak yatim. Akhirnya terjadilah pertanyaan-pertanyaan. Maka mereka bertanya, yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya tentang bagaimana tentang anak yatim ini. Rasanya ini enggak benar juga dengan dipisahkan seperti itu. Fadzakaru dzalika li Rasulillah. Maka disebutkan kepada Rasulullah SAW tentang keadaan anak yatim tersebut. Qala fa akhbara ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan. Ketika mereka bertanya kepada Nabi, Allah kabarkan kepada nabinya tentang maksud dari larangan-larangan tadi. Maksud jangan dekati harta anak yatim. Maksud siapa yang memakan harta anak yatim akan diadab dalam neraka sa'ir. Adalah ancaman agar jangan kalian berbuat ifsad. Agar kalian jangan membuat kerusakan. Tetapi kalau kalian ingin membuat islah, tidak apa-apa. Islahun lahum khair. Membuat perbaikan itu bagus. Wa in tukhalituhum
kalaupun kalian makan bersama dengan mereka, minum bersama dengan mereka, tidak apa-apa. Bahkan lebih utama kalau kita menyayangi mereka seperti anak kita sendiri. Mengusap kepalanya mendapatkan pahala, mengajak makan bersama mendapatkan pahala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakan bahwa perbaikan itu tidak apa-apa, bagus. Kalaupun kalian bercampur dengan mereka, tukhalituhum fa ikhwanukum, maka mereka saudara kalian. Toh sesama saudara boleh saling memakan makanannya, saling meminum minumannya, makan bersama-sama, tidak apa-apa. Ini juga sama, anak yatim, saudara kalian juga. Maka Allah tahu, ya'lam al-mufsid minal muslih. Allah tahu siapa yang mufsid, membuat kerusakan, dan siapa yang muslih, yang membuat perbaikan. Jangan khawatir. Akan berbeda orang yang benar-benar ingin membuat perbaikan, walaupun memelihara anak yatim seperti anaknya sendiri, makan bersama, minum bersama, memberi pakaian seperti keluarganya. Tetapi siapa yang memiliki makar, rencana jahat, ingin memeras anak yatim tadi hartanya, ingin merampas, ingin membuat berbagai macam tipu daya, Allah tahu siapa yang muslih, siapa yang mufsid, siapa yang merusak, siapa yang memperbaiki, Allah tahu. Kalau Syekh Sa'di, maka Syekh Sa'di selanjutnya berkata, Allah kabarkan pada mereka tentang maksud islahu amwalil yatama, menjaga harta anak yatim, bihifdhiha wa siyanatiha, menjaganya, melindunginya, walittijari fiha, atau menggolangnya. Menggolang adalah memakainya untuk dagang agar berkembang untuk kepentingan anak yatim. Kalau wali yang memeliharanya melihat anak ini memiliki harta besar, tidak kecil, dan dia berpikir kalau harta ini hanya ditaruh saja, dimakan akan habis. Kemudian dia berinisiatif, diberikan harta itu satu rumah, kemudian dikontrakkan. Maka setiap bulan atau setiap tahun dia mendapatkan biaya apa? Bayaran kontrakan tadi, keuntungan dari kontrakan untuk memelihara anak yatim. Yajuz wala la yajuz? Yajuz. Tidak mengapa. Itu dikatakan islahun lahum khair. Kalau mendekatinya untuk perbaikan, kalau mendekatinya untuk kebaikan si anak yatim, tidak apa-apa. Jangan terlalu saklek sampai dipisahkan, kamarnya dipisahkan, makanannya dipisahkan, minumannya dipisahkan, dipesan anak-anaknya, awas jangan minum sedikit pun dari minuman mereka. Tidak boleh. Kamu minum minuman mereka, kamu makan atau meminum api neraka. Tidak segitu-gitu amat. Kata Allah, wa in tukhalituhum, kalaupun bergabung dengan mereka, tidak apa-apa. Untuk kepentingan mereka. Artinya supaya mereka tidak merasa sedih, disendirikan. Supaya mereka tidak merasa seakan-akan mereka orang yang jelek, orang yang haram, orang yang ditahdzir, yang dijauhkan, yang dihajar. Jangan. Ikhwanukum, mereka saudara kalian. Tidak mengapa untuk bercampur dengan mereka. Wa anna khiltadahum iyahum fi ta'amin aw ghairihi jaiz, dan bahwasanya bersama-sama dengan mereka dalam makanan atau lainnya jaiz, tidak mengapa. Ala wajhin la yadurru bil yatama, dengan syarat, dengan sisi tidak merugikan anak yatim. Li'annahum ikhwanukum, karena mereka saudara kalian juga. Wa min sya'nil akh mukhalatatu akhi, dan termasuk keadaan saudara adalah bergaul bersama, makan bersama, minum bersama. Sedangkan mereka anak yatim, ikhwanukum, saudara kalian juga, tidak mengapa untuk makan bersama, minum bersama.
Wal marji' fi dzalika ila niyyah. Kembalinya kepada niat. Wal amal. Faman 'alima Allah min niyatihi. Kembalinya pada niat dan pengamalan. Siapa yang Allah tahu niatnya adalah muslih untuk membuat perbaikan-perbaikan lil yatim, untuk anak yatim, walaysa lahu tam'un fi malih, bukan karena tamak ingin merampas hartanya, maka Allah tahu. Walau dakhala alaihi syai'un min ghairi qasdin, kalaupun akhirnya termakan pada mereka sebagian kecil bi ghairi qasdin, bukan dengan niat, bukan dengan sengaja, lam yakun alaihi ba'sun, tidak mengapa. Wa man 'alima Allah min niyatihi, siapa yang Allah Maha tahu tentang niatnya, anna qasdahu bil mukhalatah, bahwa tujuannya untuk bersama-sama, makan bersama, minum bersama adalah memeras anak yatim. Yang dipakai hartanya anak yatim, kemudian yang makan semua keluarganya ada 14. Terus bermewah-mewah dengan harta anak yatim. Allah tahu niatnya, bahwa kamu niatnya jelek. Tetapi ketika engkau melihara anak yatim dan engkau memberi makan mereka, apalagi memberi makan dari hartamu sendiri, wabihi wa ni'mah. Kalaupun anak yatim diambil hartanya untuk makan tadi sekedarnya, tidak mengapa. Walaupun mungkin hitungannya tidak persis. Artinya kamu termakan atau memakan sedikit dari dia, tidak mengapa. Karena bukan tujuan kamu memeras harta anak yatim. Atau wasul ila akliha wa tanawuliha, bukan menyengaja untuk ingin memakan hartanya, untuk meminum hartanya atau menggunakan hartanya. Fadzalika alladhi haraj wa athim. Inilah yang merupakan haraj dan itulah yang merupakan dosa, kesusahan atau kejelekan dan dosa. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Kaidahnya dalam usul atau dalam qawaid fiqhiyah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasail, jalan-jalan itu memiliki hukum tujuannya. Tujuannya baik, baik. Tujuannya jelek, jelek. Adapun wasilah-wasilnya bermacam-macam. Bahkan dua wasilah bisa sama. Dua wasilah bisa sama. Tetapi yang satu tujuannya baik, yang satu tujuannya jelek. Maka yang tujuannya baik mendapatkan pahala. Yang tujuannya jelek mendapat dosa. Sudah pernah kita contohkan dalam kitab usul. Orang nutup pintu, baik apa enggak baik? Ya tergantung. Kalau engkau menutup pintu ketika ada orang sedang lari masuk, kamu tutup pintunya. Oh maaf, kurang ajar namanya. Sehingga anak tadi nabrak pintu karena kamu tutup pintunya. Tahu ada lari masuk ke dalam. Sebaliknya kalau lihat ada gangguan dari luar, ada debu atau angin, kemudian kamu tutup, kamu dapat pahala. Perbuatannya sama, apa yang berbeda? Niyah. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu hukumnya tergantung tujuannya. Hukumnya tergantung tujuannya. Tujuannya baik, baik. Tujuannya jelek, jelek. Maka demikian pula mukhalatatul yatim. Demikian pula bergaul bersama anak yatim, makan bersama anak yatim, dicampur dengan bersama, makanan minumnya segala macam, seperti keluarga sendiri. Taib, sebentar. Tujuan kamu apa? Supaya dia merasa kalau dia punya bapak, punya saudara dan sebagainya. Itu bagus. Membesarkan hatinya, menyenangkan dia. Tetapi kalau tujuannya ngambil keuntungan, ikut makan, padahal biayanya biaya harta anak yatim dari awal sampai akhirnya, dan sengaja beli yang mahal-mahal, yang mewah-mewah, mumpung hartanya harta anak yatim. Allah tahu apa tujuanmu, apa niatmu. Inilah yang dimaksud dalam ayat wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu siapa mufsid, siapa muslih. Allah rahimahullah berkata selanjutnya Syekh Sa'di rahimahullah, wal marji' fi dzalika ila an-niyyah wal 'amal. Faman 'alima Allah min niyatihi annahu muslih lil yatim wa laysa lahu tam'un fi malih
falau dakhala alaihi syai'un min ghairi qasdin lam yakun alaihi ba'sun. Kalau niatnya baik, niatnya ingin kebaikan dan memperbaiki anak yatim, kalaupun termakan sedikit dari harta anak yatim tidak mengapa. Wa man alimallahu min niyatihi, kalau ternyata sebaliknya Allah tahu niatnya jelek, hanya ingin mengambil keuntungan, hanya ingin mengambil kesempatan untuk memakan harta anak yatim, maka Allah tahu dan Allah akan memberikan bagiannya dari azab. Mengancam dengan ancaman-ancaman. Wal wasail la ahkamul maqasid. Wa fi hadhil ayah, di dalam ayat ini ada dalilun ala jawaz anwa'il mukhalatat. Bolehnya berbagai macam mukhalatah. Apa saja? Fil ma'akil, dalam makanan bersama-sama, wal masyarib, dalam minuman bersama-sama, wal uqud wa ghairiha. Apa uqud? Akad-akad. Misalnya dia punya usaha, dagang, toko, perusahaan, maka harta anak yatim tadi digabungkan dengannya, kemudian dibagi. Seakan-akan anak yatim tadi punya saham. Seakan-akan punya saham di dalamnya. Artinya beberapa persen yang dia masukkan dari modal itu, kemudian keuntungannya diberikan pada anak yatim. Enggak mengapa. Itu namanya mukhalatah. Apalagi selain akad-akad tadi, tempat misalnya. Karena orang yang melihara anak yatim ini dalam keadaan dia tidak memiliki tempat, tidak memiliki rumah. Sedangkan anak yatim tadi punya rumah. Dan dia ingin memelihara anak yatim di tempat anak yatim. Namanya mukhalatah juga. Nah, wa hadhihi ar-rukhsah, tetapi tetap tercatat bahwa itu milik anak yatim. Tidak boleh kemudian diambil balik nama segala macam. Wallahu subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah. Wa hadhihi rukhsah. Ini adalah keringanan, tidak mengapa. Apa dalilnya? Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalaupun kamu bercampur dengan mereka dalam beberapa perkara, tidak mengapa. Lutfun minallahi ta'ala wa ihsan. Ini kelembutan dari Allah, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawassu'ah 'alal mu'minin, dan ini keluasan dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Wa illa walau syaa Allahu la'anatakum. Kalau tidak demikian, kalau Allah kehendaki, Allah bisa menyulitkan kalian, menyusahkan kalian. Alhamdulillah, Allah arhamur rahimin, memudahkan bagi kalian, meringankan bagi kalian. Walau syaa Allah, kalau Allah kehendaki, la'anatakum, Allah akan menyusahkan kalian. Ay syaqqa 'alaikum bi'adami rukhsah. Kalau saja Allah tidak rahmat, tidak kasih sayang pada kalian, Allah akan persulit kalian, enggak akan dikasih keringanan. Faharajtum, akhirnya kalian merasa susah. Wa syaqqa 'alaikum wa azimtum, kalian akan merasa susah dan kalian akan jatuh dalam dosa. Tetapi Allah arhamur rahimin, Allah berikan keringanan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, kalaupun mereka ingin bersama dengan anak yatim tadi demi kepentingan anak yatim, maka itu tidak mengapa. Innallaha azizun hakim. Aziz ailahul quwwah al-kamilah, memiliki kekuatan yang sempurna. Wal qahr likulli syai', dan mengalahkan segala sesuatu. Walakinnahu ma'a dzalik, tetapi Allah bersama dengan sifat quwwah, bersama dengan sifat izzah, juga memiliki sifat hikmah, hakim. La yaf'al illa ma huwa muqtada hikmatihil kamilah, tidak melakukan kecuali sesuatu yang sesuai dengan hikmah yang sempurna. Wa inayatihi tammah, dan inayatihi, sesuai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah. Fa izzatuhu la tunafi hikmatahu, maka izzahnya tidak bertentangan dengan hikmahnya.
hikmahnya tidak bertentangan dengan izzahnya. Subhanallah. Ayat Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna. Allah berikan dua sifat, yang dua sifat itu saling menyempurnakan dan menjelaskan, atau saling menjelaskan kesempurnaan. Karena memang dua-duanya sempurna, bukan disempurnakan. Tetapi akan lebih jelas kesempurnaannya kalau diiringi dengan sifat lainnya. Kalau kita memberikan sifat pada sesuatu selain Allah dengan maha kuat, maha menang, maha mengalahkan, apa yang terkesan? Yang lain akan tertindas, kan begitu. Tetapi diiringi kekuatan tadi dengan hikmah. Allah azizun, maha mulia, maha gagah, maha kuat yang sempurna, maha mengalahkan segala sesuatu. Tapi ingat, Allah memiliki hikmah. Sama juga kalau sebaliknya. Kamu ceritakan ada orang yang sangat hikmah, sangat penyayang, sangat memperhatikan yang lain, sangat membantu. Apa yang kesan kalian? Lemah. Kesannya apa? Lemah. Padahal kalau sudah diiringi sifat kelembutan tadi, diiringi sifat izzah, jangan dikira bahwa lembut itu berarti lemah. Tidak. Allah maha mulia. Jangan dikira karena Allah maha menang, maha kuat, maha mengalahkan, kemudian semena-mena. Tidak. Maka dua ini dipadukan menjadi sempurna di atas kesempurnaan. Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Azizun hakim. Maha mulia, maha kuat, maha gagah, maha mengalahkan segala sesuatu. Tetapi Allah tidak zalim, tidak menzalimi siapapun. Allah memiliki sifat hikmah. La yaf'al illa ma huwa muqtada hikmatihil kamilah. Tidak melakukan kecuali sesuai dengan hikmahnya yang sempurna, bantuannya yang sempurna. Kemuliaannya tidak mengalahkan hikmahnya. Hikmahnya tidak mengalahkan kemuliaannya. Fala yuqalu innahu ma syaa fa'al wafaqal hikmah aw khalafaha. Tidak dikatakan bahwa Allah maha melakukan apapun, kemudian terkesan maha melakukan apapun hatta tidak mencocoki hikmah. Walaupun zalim, Allah maha melakukan. Hati-hati. Harus dipadukan. Iya, Allah maha melakukan apapun yang dikehendaki. Bebas bagi Allah berbuat apapun. Tetapi Allah memiliki sifat hikmah. Tidak akan ada perbuatannya yang menyelisihi hikmah. Wa ma ana bidhallamin lil abid, kata Allah. Aku tidak akan menzalimi hamba-hambaku. Sehingga kalimat izzah atau kalimat fa'alun lima yurid, maha melakukan apapun yang dikehendakinya, jangan dikira innahu ma syaa fa'al berarti wafaqal hikmah au khalafaha. Berarti dia melakukan apapun yang dikehendakinya, apakah mencocok ke hikmah ataupun tidak. Bukan. Bukan demikian. Bal yuqal inna af'alahu wa kadzalika ahkamahu tabi'atun li hikmatihi. Bahkan kita katakan perbuatan-perbuatan Allah, hukum-hukum Allah selalu mengikuti hikmahnya, keadilannya. Fala yakhluqu syai'an 'abatha. Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu sia-sia. Walaupun Allah bebas menciptakan apapun, Allah memiliki sifat maha melakukan apa yang dikehendaki. Tetapi Allah menyatakan dirinya enggak akan menciptakan sesuatu sia-sia. Pasti sesuai hikmah. Balla budalahu min hikmatin. Bahkan mesti Allah akan melakukan sesuatu dengan hikmah. Arafnaha am lam na'rifha. Masalahnya kadang kita tahu hikmahnya, kadang tidak tahu. Tapi yakin, pasti Allah melakukan segala sesuatu dengan hikmah. Pasti apa yang Allah takdirkan dengan hikmah. Apakah Allah takdirkan hujan Allah atau Allah takdirkan panas? Apakah Allah takdirkan aman atau Allah takdirkan bencana? Pasti sesuai dengan hikmah. Kadang kita tahu hikmahnya, kadang kita tidak tahu. Kalau kita tahu, maka kita syukuri alhamdulillah. Binikmatihi tatimmu salihah. Dengan kenikmatan dari Allah segala sesuatu sempurna.
Kalau kita tahu hikmahnya, alhamdulillah, ternyata kejadian ini penuh hikmah. Tetapi kalau kita tidak tahu hikmahnya, kita katakan pasti ada hikmahnya, walaupun kita tidak tahu. Pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Sabarlah, pasti ada hikmahnya. Sabarlah, pasti ada hikmah di balik ini. Ikhwani fillah azakumullah, ini keyakinan yang harus kita yakini dari apa yang Allah takdirkan, pasti sesuai dengan hikmah. Arafnaha am lam na'rifha, apakah kita tahu ataupun kita tidak tahu. Wa kadzalika lam yusyarri' li'ibadihi syai'an mujarradan 'anil hikmah. Demikian pula Allah tidak mungkin mensyariatkan, kalau tadi menakdirkan, sekarang mensyariatkan. Tidak mungkin mensyariatkan untuk hamba-hambanya sesuatu yang mujarrad 'anil hikmah, yang kosong dari hikmah, enggak mungkin. Semua syariat pasti ada hikmahnya. Kenapa yang ini diharamkan? Kenapa yang itu diwajibkan? Kenapa yang ini halal, yang itu haram? Kenapa yang ini wajib, yang ini sunnah? Kenapa yang ini malah mubah, malah makruh, malah diharamkan? Bagaimana? Pasti ada hikmah di balik itu. Apa yang Allah takdirkan dengan hikmah. Apa yang Allah syariatkan juga dengan hikmah. Fala ya'mur illa bima fihi maslahatun khalisah. Allah tidak menyuruh kecuali sesuatu yang padanya ada maslahat, ada kebaikan yang murni khalisah. Au rajihah, atau kebaikan maslahat yang rajihah. Ini dua-duanya sesuai hikmah. Kalau murni maslahat, ya jelas hikmah sekali kalau disuruh kerjakan, karena murni isinya kebaikan. Atau kedua, ada kejelekannya tapi kebaikannya lebih besar, pantas untuk disuruh atau pantas untuk ditinggalkan? Pantas untuk disuruh, karena maslahannya rajihah. Baru kemudian yang di bawahnya, madaratnya lebih besar, tidak mungkin Allah suruh, pasti Allah larang. Seperti khamr, ada kebaikannya, mungkin ada. Judi juga ada, tetapi ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya, kejelekannya, madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka min hikmatihi, dari hikmahnya Allah haramkan. Alaysa kadzalik? Baik. Maka yang Allah suruh imma maslahatun khalisah atau maslahatun rajihah. Imma maslahat murni atau maslahat yang dominan, rajihah. Wala yanha illa amma fihi mafsadatun khalisah aw rajihah. Sedangkan yang dilarang, tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali kalau sesuatu itu merupakan kerusakan murni, hanya berisi kerusakan, pasti dilarang oleh Allah SWT. Atau rajihah, atau kerusakan yang dominan, ada kebaikannya tapi kerusakannya lebih besar, akan dilarang oleh Allah SWT. Litamami hikmatihi wa rahmatihi. Demikianlah karena sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karena sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'u ila an-nar. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'iznih. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Sungguh budak yang mukmin lebih baik daripada seorang wanita yang musyrik, walaupun dia mengagumkan kamu. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, dan jangan kalian menikahkan anak-anak kalian, anak-anak perempuan kalian, pada laki-laki musyrik
Sungguh abdun mu'minun, budak yang beriman lebih baik daripada seorang laki-laki yang musyrik walaupun dia mengagumkan kamu. Ulaika yad'u ila an-nar, mereka mengajak pada neraka sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia agar mereka yatadakkarun. Setelah membahas tentang anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum-hukumnya tentang masalah nikah. Diharamkan menikahi wanita-wanita musyrikah. Dan jangan pula menikahkan anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrik. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Billahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.